Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, untuk siswa kelas 8. Pada pertemuan kali ini secara virtual kita akan membahas mengenai kerjasama antar negara-negara ASEAN. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa, saya persilahkan. Baik, di sini terlihat peta dari ASEAN. Jadi ASEAN itu adalah negara-negara yang organisasi kerjasama yang tergabung di negara Asia Tenggara, ya. Jadi meliputi negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki organisasi untuk kerjasama baik di bidang ekonomi, bidang politik, pendidikan, sosial, dan sebagainya yang disebut dengan ASEAN. Terdapat 10 negara, ada Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Oke. ASEAN sendiri merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Jadi organisasi untuk negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam kerjasama tersebut. Nah, berdirinya ASEAN ini pada tanggal 8 Agustus 1967 hanya diprakarsai oleh 5 negara saja. Tadi kan bisa disebutkan di awal kalau negara-negara yang tergabung di ASEAN itu ada 10 negara. Nah, diawali pada 8 Agustus 1967 itu hanya 5 negara saja yang diwakili oleh Indonesia, kemudian Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian setelah terbentuknya ASEAN, kemudian diikuti 5 negara lain. Ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kemudian kita membahas faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang pertama, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara itu kan dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya seperti negara penghasil minyak bumi yang terbanyak diberi nama Organization of Petroleum Exporters Countries. Nah, kemudian perbedaan sumber daya pangan setiap negara ASEAN juga berpotensi yang menjadikan faktor pendorong untuk terbentuknya ASEAN. Misalnya Indonesia, dia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kemudian Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena adanya kesamaan dan perbedaan wilayah. Misalnya kesamaan letak geografis di suatu wilayah yang untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui ASEAN ini. Kemudian setelah ada faktor pendorong, ada faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adalah perbedaan ideologi atau perbedaan cara pandang, ya. Jadi, namun di ASEAN ini terdapat fakta bahwa hampir tidak ada suatu negara yang menutupi diri dari kerjasama di ASEAN. Jadi kalau mereka sudah tergabung, ibaratnya mereka harus mau bekerja sama tanpa adanya ideologi yang menghalangi. Kemudian yang kedua adalah konflik dan peperangan. Jadi misalnya terjadi di dalam negeri maupun antar negara, itu mengganggu stabilitas negara, sehingga akan menghambat yang namanya kerjasama. Kemudian yang ketiga ada kebijakan protektif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya tidak menerima hasil impor hasil pertanian, karena misal dapat mempengaruhi kondisi pendapatan dari negara tersebut. Kemudian yang keempat, perbedaan kepentingan setiap negara. Jadi tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda dan ini dapat menghambat kerjasama. Kemudian ada bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN.
kita pisahkan menjadi yang pertama bidang sosial dan budaya, misalnya dari pengembangan sumber daya manusia, bagaimana menjadikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang tergabung dalam ASEAN ini, menjadi sumber daya alamnya maju, yang dapat mempengaruhi negara tersebut dikatakan sebagai negara maju. Seperti itu. Kemudian penanggulangan masalah-masalah, perkembangan penduduk, kemudian peningkatan kesejahteraan, kemudian adanya pertukaran budaya dan seni, yang misalnya ada festival film antar negara-negara yang tergabung di ASEAN. Kemudian ada ASEAN Tourism Agreement, yaitu mengenai penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Kemudian ada penyelenggara pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu melalui adanya SEA Games. Kemudian bidang politik dan keamanan, adanya konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Jadi mencegah terorisme, jadi tidak hanya satu negara saja, tapi sudah dilindungi dari negara-negara yang tergabung di ASEAN. Kemudian adanya pertemuan para menteri pertahanan. Jadi ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog kerjasama tadi. Kemudian yang ketiga, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan yang sering terjadi, ya ini ketika negara ASEAN pengakuan wilayah kedaulatan Laut Cina Selatan. Jadi turut serta ASEAN ini menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Kemudian kerjasama bidang hukum, migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Kemudian kerjasama di bidang pendidikan, misalnya ada ASEAN Council of Teacher Convention yang pernah diadakan di Denpasar pada tanggal 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 dengan tema Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, kemudian Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Kemudian penawaran beasiswa pendidikan, contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja sama industri. Kemudian ada komunikasi bahari, dan lain sebagainya. Contoh lain misal dari negara Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Kemudian adanya Olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional. Itu. Kemudian adanya ini pengaruh kerjasama. Gimana sih pengaruh kerjasama ini terhadap perekonomian negara-negara di Asia Tenggara? Contohnya adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi atau yang biasa kita kenal dengan MEA. MEA ini membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Jadi selain itu juga dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, kemudian ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Nah, bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia dan tertutup kekurangan sumber daya manusianya. Jadi, bagaimana kita bersaing ya dengan adanya MEA ini, bersaing tidak hanya yang bersaing antar negara saja, namun saingan kita ini udah tahapnya itu udah antar negara seperti itu. Kemudian pengaruhnya terhadap sosial, yaitu menerima migrasi antar negara dengan asas simpati dan empati. Misal contohnya pada tahun 2015 kemarin, terdapat ribuan pengungsi Myanmar yang membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Kemudian pengungsi ini ASEAN
Jadi ASEAN menghimbau untuk negara-negara anggotanya agar menerima sementara para pengungsi dengan asas simpati dan empati ini. Kemudian Festival Budaya ASEAN. Ada Festival Budaya ASEAN yang misalnya pada 2013 digelar di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, kegiatan ini diikuti oleh 9 negara, yaitu ada Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumahnya Indonesia. Jadi festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan kebudayaan Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Dan juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Nah, bagi Indonesia, program ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan untuk promosi pariwisata di Indonesia. Kemudian ada yang namanya perkemahan budaya serumpun ASEAN. Jadi ini diprakarsai oleh Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Kemudian perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual. Seperti itu. Kemudian ada industri musik, yaitu yang merupakan dapat dinikmati oleh negara-negara yang berada di Asia Tenggara dengan jenis musik yang beragam. Misalnya di Indonesia musik dangdut gitu. Jadi perkembangan industri musik sangat maju melalui konser, festival musik, dan berbagai event lain. Kemudian ada dampaknya dari kehidupan politik, yaitu mengenai sengketa perbatasan wilayah, seperti kasus Natuna yang diklaim sepihak oleh Tiongkok, kemudian melalui PBB dan bantuan PBB dan negara-negara yang tergabung di ASEAN, kemudian disepakati bahwa ada jalan tengah bagi konflik ini. Kemudian ada Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Kemudian Mahkamah Internasional mengabulkan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan diklaim oleh Malaysia seperti itu. Kemudian adanya pekerja migran dengan pesatnya laju globalisasi, jadi meningkatkan jumlah pekerja migran. Jadi terdapat tempat penampungan lah untuk pekerja migran, jadi secara terbuka negara-negara di ASEAN menerima pekerja migran. Baik, demikian paparan yang dapat Bu Suci sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.